Oke, ketemu lagi dengan saya Adi dari Gogo Mobilindo Jogja. Kali ini kita mau bahas nih mobil-mobil yang ada di showroom Gogo Mobilindo Jogja itu kondisinya gimana sih? Apakah bagus semua atau tidak? Nah, kali ini saya akan ditemani oleh rekan kita dari Autospektor, yaitu Mas Rahmadi. Mari Mas Rahmadi ya. Halo, ini Mas Rahmadi dari Autospektor. Beliau yang biasa cek untuk unit-unit mobil yang ada di sini supaya customer itu yakin nih mobilnya kondisinya seperti apa, dan dengan pengecekan dari Autospektor itu akan ada garansi mesin ya Mas? Ya, garansi mesin, transmisi, dan electrical ya dari mulai sebulan sampai dengan setahun. Oh ya, dari sebulan sampai setahun. Apa aja yang akan dicek oleh Mas Rahmadi untuk mobil-mobil di sini? Yuk simak terus video ini. Let's go. Oke, untuk biasanya pengecekannya itu meliputi apa aja, Mas? Ya, untuk Autospektor. Di Autospektor sendiri kita standar pengecekannya itu dibagi 3 besar. Yang pertama itu untuk eksterior, nah, kita cek ada bekas tabrak atau tidak. Kedua itu untuk interior, kita pastikan tidak ada electrical yang bermasalah dan tidak ada indikasi bekas banjir. Dan yang ketiga itu untuk mesin. Nah, di mesin ini kita cek apakah mesinnya itu perlu perbaikan besar atau tidak, kayak gitu. Jadi ceknya udah total ya Mas ya, menyeluruh ya? Menyeluruh. Kalau bekas tabrak gitu juga kelihatan ya Mas? Ya. Misalnya ada bekas nabrak atau apa gitu, kelihatan. Udah pasti ketahuan dulu kan ya? Ya, yang kita biasa cek itu untuk di Autospektor biasanya untuk melihat ada bekas tabrak atau tidak itu dari yang pertama itu dari kap mesin Mas. Oh iya. Nah, dari kap mesin itu kita cek list-listnya ini ya. List-listnya silurnya ini ada yang mengelupas, retak atau perbaikan, jempol kayak gitu Mas. Yeah. Terus kita juga bisa lihat di baut kap mesinnya. Iya. Sini ya. Nah, ini kalau udah pernah diganti kalau akan udah kelihatan pernah ya? dibuka kena kunci itu pasti luka Mas. Iya. Di sisi-sisi bautnya ini seperti itu. Terus untuk selanjutnya kita juga perlu cek tulangan Mas. Ya, tulangan, rangka kayak gitu. Nah, itu mulai dari apron seperti ini kita bisa lihat sealernya ini masih bagus, untuk kelasnya juga masih aman, nggak ada masalah untuk unit ini. Terus sama ini Mas, bullhead kita nyebutnya, kita bisa lihat nih dia masih asli, ini masih bagus. Kalau udah repairan di sini udah nggak lubangnya biasanya udah nggak sempurna, dijempul kayak gitu. Terus untuk kelas titiknya juga dia biasanya udah nggak kelihatan Mas kalau udah dijempul. Kayak gitu, seperti itu. Untuk tulangan kita bisa lihat sendiri kayak gitu. Terus untuk di ruang mesin juga kita sekalian ngecek mesinnya Mas. Ya, untuk mesin ya itu yang pertama kita cek untuk ini untuk liquidnya Mas, cairannya kayak gitu. Yang pertama kayak ini Mas, ini di sini kita cek untuk radiatornya Mas, air radiatornya apakah ada bercampur dengan oli dan sebagainya. Kita cek. Terus kita lanjut cek oli mesinnya Mas. Oli mesin kita cek juga kondisinya seperti apa, udah hitam atau enggak, kayak gitu, berkerak atau enggak, kayak gitu. Kita bisa cek. Aman. Untuk kondisi ini mungkin perlu ganti oli aja, nggak ada masalah, tapi itu pemakaian aja. Kalau mesinnya udah kurang bagus, ada tandanya di olinya itu? Ada Mas. Kita biasanya ceknya dari tutup pengisian itu kita lebih enak. Nah, di sini kita bisa lihat untuk olinya apakah ada bercampur dengan air atau berkerak atau gimana gitu. Iya. Seperti itu. Terus untuk di mesin lagi juga kita biasanya cek untuk bagian-bagiannya Mas. Ada rembesan oli atau tidak, gitu kan, di bagian silinder head, di bagian ini. Ada keluar di apa? Sela-selanya gitu atau enggak gitu ya.
Sama biasanya kita nggak lupa juga cek kolongnya, Mas. Kolong kita lihat, kita sentot juga. Bekas mentok enggak ya, gitu? Ada bekas mentok enggak, ada tetesan oli atau tidak, kayak gitu. Ya, seperti itu. Kalau untuk misalnya nih, mobil pernah nabrak, terus diganti, lampu diganti, itu bisa kelihatan, Mas? Bisa, Mas. Tetap ada cirinya biasanya ya? Tetap kita bisa lihat dari sini. Untuk kalau penggantian fender itu pasti bahwa di sini juga udah pernah dibuka. Terus kita juga ada alatnya, Mas. Kita ada alat untuk mengecek ketebalan catnya. Nah, kita juga bisa pastikan dengan alat itu. Tuh. Nah, biasanya kalau untuk yang sudah repaint itu dia tebel, Mas, catnya. Di atas 10 lah kayak gitu. Ada khusus ya, ada alatnya juga buat membantu, jadi lebih teliti lagi. Ya. Jadi konsumen nggak salah belilah ya. Kalau udah dicek autospektor itu udah jaminan lah mobilnya ya. Ya, udah kita jamin juga. Oke. Seperti itu. Kemudian untuk sektor mesin ini kan terkadang nggak tahu nih dalamnya gimana itu, atau transmisinya gimana itu, apakah ada pengujian juga dari... Ya, nanti kita juga cek untuk maticnya, Mas. Kan mobil yang sekarang rata-rata matic juga kan? Ya, biasanya kan yang lebih kita yang lebih harus hati-hati itu kan yang matic, Mas. Karena untuk perbaikan juga lebih mahal. Iya, benar. Makanya kita juga nanti untuk transmisi matic sendiri, pertama kan kita lihat fisiknya, Mas. Fisiknya ada rembes atau tidak, kayak gitu. Terus nanti kita juga ada scan ECU-nya. Untuk ECU maticnya ada sensor yang bermasalah atau tidak. Sama nanti kita coba tes juga, biasanya seperti itu. Jadi mesin juga menggunakan alat scan juga ya? Iya, sama nanti kita cek semua. Terus untuk tadi yang bodi udah nih, mesin udah, untuk interior ada pengecekan juga? Ya, untuk interior kan kita tadi udah sampaikan ada pengecekan untuk indikasi banjir atau tidak. Bisa kita lihat. Mari. Ya, untuk interior itu yang kita cek pertama itu adalah indikasi banjirnya. Itu kita bisa lihat dari besi-besi di bawah dashboardnya, Mas. Besi-besi bawah dashboard, bawah jok. Ada karatan atau tidak gitu ya? Enggak, seperti itu ya. Terus dari di dalam kan biasanya ada tempat sekring juga, Pak, gitu. Kabel-kabel itu juga kita perhatikan, ada lumpurnya enggak, berjamur atau tidak, seperti itu. Terus untuk interior lagi kita juga pastikan fitur-fitur yang di dalam itu, tombol-tombol itu juga berfungsi atau tidak, seperti itu. Terus kalau misalnya nih ada mobil kan kadang kilometernya dimainin, diturunin atau segala macam, itu bisa ketahuan ya kalau untuk kilometer sendiri kita kan tidak ada alatnya ya, Mas, untuk mengecek. Cuman kita biasanya nyocokin kondisi fisiknya dengan kilometernya, Mas, gitu. Kalau misalnya masih 50.000 harusnya kondisinya seperti apa gitu. Kayak gitu. Yang biasa kita cek untuk kilometer itu biasanya setir, Mas, yang pertama. Ya, kita bisa lihat kulit jeruknya kayak gitu. Kayak ini kan masih bagus, Mas. Emang kilometernya juga masih rendah ini. Itu terus tuas matic, transmisi tuas rem, seperti itu. Biasanya kalau kilometernya udah tinggi dia udah jajal-jajal juga ya di sini ya. Yang sini udah ngelupas lah, Mas, gitu, udah habis. Kilometernya masih 50.000 tapi sini udah jajal-jajal, kan mencurigakan juga ya. Mencurigakan. Dan kita biasanya rekomendasikan untuk cek juga record ke bengkel resmi untuk memastikan gitu. Selain juga dari sini bisa, Mas. Biasanya tiap mobil itu kan ada buku servis, Mas. Benar. Kita bisa cek di buku servisnya, sesuai atau tidak, kayak gitu. Kayak ini kan, ini urut si Mas, cuman dia servis. Nah, ini dia terakhir itu di 34.000 seperti itu. Dan sekarang kilometernya di 42. Ini di 2022 terakhir servisnya dia. Kita bisa cocokkan. Bisa cocokin dari situ juga ya. Paling enggak itulah, Mas, gitu. Kemudian untuk fungsi electrical, power window, segala macam juga full ya, udah dicek ya. Kita cek semua nanti, seperti itu. Terus kalau untuk
body-body yang samping-samping ini juga berarti muter semua. Iya Mas. Udah pasti dicek pasti detail kita ya. cek detail ya. Sama saya kasih tahu juga Mas untuk pengecekan kita untuk mengidentifikasi ada tabrak samping atau tidak itu dari sini Mas. Kita juga cek. Nanti kita cek muter kayak gitu Mas. Oh, dibuka iya, karetnya juga kita buka karetnya, kita lihat semua las titiknya di sini. Nah, kayak itu gitu. Kalau pernah tabrak samping ini udah nggak rapi gini iya, biasanya nggak rapi atau didempul malah hilang nggak ada ya, Mas, malah dicet kayak ya. gitu. Berarti detail sekali ya pengecekan dari Autospektor nih. Nggak bisa bohong juga nih kondisi mobil ya kan? Iya. Kalau udah pakai Autospektor nih. Terus kalau misalnya ada sepet udah cat ulang gitu juga bisa ketahuan ya, misalnya ini ada bisa pakai alat tadi ya, itu ya. Kita pakai alat tadi, kita bisa deteksi ini udah di panel ini ya udah dicet atau dempulan kayak gitu. Cuman kalau untuk mobil bekas sendiri kan kita anggapnya masih pemakaian lah Mas. Ya, yang penting kan rapi ya. Iya, gitu yang penting rapi. Enggak yang bekas tabrakan kan yang penting. Iya, yang penting itu kita di tulangannya Mas. Tulangannya kayak gitu ya. Sealer setiap pintu ada, wajib dicek, terus tulangan kayak gitu. Terus untuk lampu-lampu nih misalnya nyala enggak itu juga ada pengecekan tersendiri atau udah dicek semua ya? Cek semua electrical, lampu, electrical udah include semua ya. Iya. Berarti untuk unit-unit yang ada di Gogo Mobilindo ini sebagian besar udah dicek semua ya? Iya. Jadi kita biasanya untuk unit yang datang kita inspeksi. Langsung inspeksi ya. Inspeksi. Jadi guys, kalau kalian beli mobil nih di Gogo Mobilindo, nggak usah khawatir, udah dicek sama tim dari Autospektor. Dan sebenarnya tuh ada biaya ya, tapi biasanya di sini udah diinkludkan dengan harga jual. Nah, nanti kalian bisa hubungi marketingnya Gogo Mobilindo untuk tanya-tanya yang lebih lanjut, gimana sih supaya bisa dapetin garansi untuk mesin, transmisi dari Autospektor. Garansinya kan ada yang 1 bulan sampai dengan 1 tahun ya Mas ya. Nah, garansinya itu mulai dari 1 bulan sampai 1 tahun. Nah, kalian pingin milih yang garansi mana itu pilihan di konsumen. Jadi untuk unit yang jelas udah dicek secara menyeluruh dan total. Terus itu ada sertifikat juga Mas kalau? Iya. Nanti kalau sudah kita cek, itu di situ kan nanti ada sertifikat Mas. Sertifikat yang menyatakan dia bebas tabrak besar sama banjir. Jadi udah ibaratnya udah terjamin kan ya dengan ada sertifikat juga. Untuk klaim garansinya juga itu ya? Iya, untuk klaim garansi nanti itu dari kantor kita ada yang ini sih Mas, kita kirim kayak polis kayak seperti itu. Oke. Pernah nggak Mas, misalnya Autospektor itu ngeklaim ini mobil belum pernah kena banjir nih, tapi setelah dicek ternyata loh ini ada bekasnya, ngeceknya gimana gitu? Untuk pengalaman selama ini sih belum ada sih, ya. Gitu. Sampai kelewatan fatal itu belum ada. Cuman kan kalau untuk banjir sendiri kita juga ada ini Mas, ada levelnya. Oke. Nah, biasanya di kita itu kan untuk banjir yang kita sebut banjir itu udah merendam jok. Merendam jok. Seperti itu. Kalau masih di bawah jok itu bisa kita katakan walaupun dia banjir mungkin nggak terlalu fatal gitu Mas. Cuman nanti kan ada kelasnya Mas. Oke. Gitu. Nah, biasanya kita jelaskan ke customernya juga kalau ada yang pesen inspeksi seperti itu. Kondisinya seperti ini gitu kan. Terus misalnya nih, ini kan mobil datang dari Autospektor udah inspeksi nih ke Gogo ya. Nah, kadang tuh kan mobil di sini baru laku katakanlah berapa minggu atau 1 bulan setelah diinspeksi kan. Nah, itu misalnya konsumen aku mau diinspeksi lagi dong oleh Autospektor, itu bisa dilakukan inspeksi ulang? Bisa ya? Itu bisa 2 macam Mas. Customernya sendiri yang pesan ke kita untuk inspeksi atau dari showroomnya gitu bisa juga. Bisa juga. Tinggal customernya milih yang mana seperti itu. Jadi
udah pernah diinspeksi kemudian minta diinspeksi ulang itu masih bisa ya? Masih bisa. Sebelum transaksi gitu ya? Ya, soalnya kan kadang kala kan ada yang udah cukup lama Mas, beberapa bulan di sini gitu kan, takutnya ada perubahan kondisi, makanya customer butuh laporan yang baru lagi. Oke. Nah, kayak gitu. Tidak ada masalah sih Mas. Berarti benar-benar udah detail sekali ya ini untuk pengecekan. Bisa kan konsumen itu ya, namanya mobil bekas tuh tetap nggak bisa perfect ya, tetap ada cacatnya sih. Mobil bekas tuh nggak bisa seperti mobil baru lah, tetap ada bekas pemakaian tuh pasti ada, tapi kita meminimalisir yang pemakaian yang kurang baik gitu ya Mas ya? Mas, seperti itu. Oke, mungkin begitu dulu Mas Rahmadi untuk bincang-bincang pagi hari ini. Untuk kalian yang pingin lihat-lihat unit mobil di Gogo Mobilindo, silahkan hubungi marketing yang ada di deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan like, komen, dan share juga video-video kami. Bye-bye.